Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Takial Gumaidalta sebagai host pada podcast kolaborasi kali ini. Kali ini kita berkolaborasi bersama Ibu Dokter Maya Mariska Sanusi SPKJ Mars dari psikiater dan juga ada Kak Andi Muhammad Nur Rahmat Yasim dari perwakilan komunitas Antropos Indonesia. Eh, halo dokter, halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Kalau Kak Al, jadi saya bisa panggil Bu Dokter aja ya, Dokter Maya sama Kak Al. Oke. Oke, jadi tema podcast kali ini ialah navigasi ketidakpastian, eco anxiety dan global stress. Oke, jadi navigasi ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu sendiri kan merupakan, kepastian itu sendiri. Maksudnya tidak ada yang pasti di dunia ini gitu kan. Jadi kita harus terbiasa dengan ketidakpastian. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara menyiasati atau menavigasi ketidakpastian itu sendiri. Dari segi eco anxiety, ekologi, dan juga dari segi lapangannya, di globalnya, seperti itu. Nah, di era ini kita juga, rentan untuk mengalami anxiety atau kecemasan, gitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa dipantik oleh Kak Al sebagai peneliti di lapangan secara langsung. Silakan, Kak Al. Oke, terima kasih Dok, sudah hadir. Mungkin ini for the first time bagi saya untuk membahas tentang anxiety, anxiety kayak masih perspektif baru menurut Ya, saya. Kemudian tentang global global stress. global ya, yes, global stress. Kayak misalnya ada beberapa kajian-kajian yang mungkin pernah kita Mhm, keluarganya kan saya misalnya peneliti sosial humaniora yang sangat. Ya, kalau kita lihat kajian-kajiannya sangat biasanya berbenturan dengan ranah-ranah, misalnya kajian-kajian tentang mental. Walaupun mmm, memang di dalam kajian kami ada bahas tentang antropologi dan kognitif, metode mhm, misalnya bahas tentang bagaimana culture manusia juga, iya, itu peran aktif bagaimana dari cara berpikir mereka, mental mereka, dan juga bagaimana cara kerja otak juga sebenarnya. Tapi eh, dari beberapa sudut pandang di keilmuan di antropologi. Nah, ini mungkin enak kita melihat mengkomparasikan bagaimana sudut pandang itu misalnya dari ranah psikiatrinya ataupun di ranah sosial budayanya misalnya. Nah kan bagi kami sebenarnya misalnya semacam kecemasan atau anxiety itu adalah itu bukan berangkat daripada mental atau betul, betul. yang misalnya ada beberapa pengaruh misalnya dari beberapa kondisi-kondisi dunia, kondisi-kondisi global, ataupun misalnya kondisi-kondisi modalitas tadi seperti kondisi di media. Kan kalau kita berbicara tentang ketidakpastian, Mhm, ketidakpastian itu sebenarnya konsep sebuah konsep dalam jaringan bersosialisasi bagi kita. mhm, Nah, dimanapun memang ada ketidakpastian, tapi iya. kami selalu membaliknya daripada ketidakpastian itu lebih kepada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Iya, Nah, iya, oleh karena menarik itu nih. dari beberapa kemungkinan-kemungkinan itu kan sebenarnya bisa jadi membuat orang punya beberapa pilihan dan akhirnya mungkin saja terkonstruk bagi pemikiran mereka bahasa misalnya cemas ingin memilih yang mana saja dari beberapa pilihan-pilihan itu. Mmm, Nah, kan itu mungkin juga menjadi salah satu pemicu munculnya kecemasan ataupun beberapa pengaruh-pengaruh global terkait dengan
stres dari beberapa individu individu atau dari beberapa orang-orang. Mhm. Belum lagi dengan, kondisi-kondisi sistem kenegaraan Ya, heeh dan heeh. sebagainya kan Ya. semua orang tentunya punya beberapa kondisi-kondisi mental mental tertentu, tergantung dari Mmm, kelompok-kelompoknya itu. mhm. Misalnya beda negara juga pun beda kondisi global stresnya juga. Iya, Di Indonesia kan misalnya, ada beberapa, eee, kondisi-kondisi stres dari beberapa kelompok, dari kelompok-kelompok marginal, kelompok rentan, mhm misalnya, mhm. di beberapa daerah yang masih memarginalkan perempuan juga, dan itu Mhm. bagian dari global stresnya mereka ataupun stres mereka secara politik. Belum lagi kelompok-kelompok rentan yang lainnya. Kalau di Indonesia belum lagi, membahas di ranah ekonomi, sosial politik, dan sebagainya. Apalagi berhubungan dengan eco anxiety, kecemasan terhadap Ya, lingkungan kan lingkungan ekologis juga iya, heeh heeh. tergantung dari beberapa kelompok-kelompok rentan seperti kan mereka kayak misalnya kayak masyarakat adat dan sebagainya, mereka tidak mengerti tentang apa itu global stress, anxiety, dan kecemasan mereka yang mereka tuangkan ya dari, eee, ranah-ranah ya misalnya mereka protes kepada pemerintah lah, Iya. ataupun mereka membuat, gerakan-gerakan apa gitu. Nah Mhm. itu kan bentuk kondisi, eee, anxiety-nya mereka misalnya di lingkup kelompok mereka ataupun di negara ini. Beda juga misalnya di negara luar stresnya mereka apalagi Iya. kayak konteks sekarang kok macam-macam Mhm. berbeda-beda Mhm. global stresnya setiap Iya, negara heeh karena heeh. kondisi misalnya kondisi perang saat ini Mhm kan itu apalagi masifnya media sosial juga nah itu memunculkan berbagai kemungkinan misalnya mau jadi apa atau saya misalnya ke depannya bagaimana perang begini akan semakin naik apa-apa dan belum jadi apa-apa kan itu bisa iya. menimbulkan sebuah global stress yang kita Iya maksud iya 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 itu iya. juga termasuk dari kondisi dari Eee, apa, bisa dikaitkan dengan ikut saya dengan lingkungannya juga nanti bagaimana bagaimana Mmm, nanti, wilayahku dan sebagainya. Nah, mau misalnya, dikembangkan sawit mhm. sebagai, pengganti apa, biosolar itu Iya iya. bagaimana dengan orang-orang kan saya sih kecemasan terhadap ekologis, Iya. nanti wilayah-wilayah hutan yang Iya. bawahnya sebagainya itu kan Mmm, salah satu bentuk dari kecemasan. mhm. Nah mungkin, yang mau saya pantik dari, dokter sebagai, sudut pandang psikiatri bagaimana melihat, kondisi kenegaraan toh, ke kondisi Iya, global stresnya, tambah stresnya. ya anak muda lah dan sebagainya dengan kondisi dunia saat ini, bagaimana dari sudut pandang Mmm. Ya, silakan dong. Iya. iya, Ada satu kata menarik ya, yang dinyatakan tadi bahwa dari sudut antropos dengan mental itu seperti bertolak belakang. iya, Justru sangat berhubungan heeh, karena tadi kan kita bilang mental dengan apa dengan, eh, antropos itu kayaknya tidak berhubungan sekali ya. mhm, Tidak ada penyebab tunggal pada suatu gangguan jiwa, ya. Gangguan jiwa itu disebabkan oleh dan sosialnya sehat. Iya. Jadi untuk sosial itu sendiri, iya, di psikiatri itu kita punya banyak cabang, ya. Jadi tadi ada sosial itu kan juga tadi ada saya dengar bicara soal budaya, mhm, ya. Nah, dari psikiatri sendiri itu kan ada perhimpunan ya, perhimpunan kita sebutnya PDSKJ, Mhm. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Nah, pada PDSKJ itu kita punya seksi-seksi, seksi ada seksi ansietas, ada seksi biologi, ada seksi anak. Salah satunya adalah ada seksi komunitas, mmm, ada seksi budaya, ada seksi religi. Ya. Mmm, Jadi besar sekali. Saya termasuk salah satu di psikiatri komunitas. Nah, dan kebetulan di psikiatri komunitas itu saya bagian hubungan sosial. Nah, kemarin baru-baru saja kita mengeluarkan salah satu statement ya. Kita keluarkan statement dari PPPD KJI
itu yang menyuarakan sebenarnya yang berhubungan dengan global stress ya. Kan kemarin tuh yang ada yang meninggal, yang perang. Ya, perang. Terus belum lagi isu-isu yang perang ini bagaimana harga basic, harga ini, bagaimana Ya, kenaikan Iya, harga. pokoknya banyak sekali isu-isu lah. Akhirnya dari PPPDSPD itu kita membuat satu statement di mana bahwa kita harus aware karena itu bisa menimbulkan yang namanya chronic anticipatory threat. Ya, kita chronic anticipatory threat. Jadi kita tuh kayak dalam mode siaga terus. Ini bagaimana? Ini bagaimana nanti ini bagaimana nanti kalau kayak begini. Nah, jadi dari situ akhirnya kita berusaha dari semua seksi ini kita berusaha tuh dengan bidang-bidang kita masing-masing untuk bisa apa men-treat ya treatmentnya kita di sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini supaya kita bisa mengatasi. Jadi sebelum dia kejadian kita lakukanlah dulu pencegahannya. Nah, itu boleh pertama dulu. Ya, jadi tidak ada penyebab tunggal sehingga kita perlu untuk bisa masuk dalam semua dan masuk salah satunya adalah karena sosial tadi sosial daya dan termasuk nih kalau ekoanxiety ini dan global stress ini karena dia merupakan salah satu pemicu. Kalau dalam psikiatri sendiri juga kita itu mengenal yang namanya aksis 1 sampai aksis 5. Aksis 1 itu adalah diagnosa, aksis 2 itu adalah ciri kepribadian seseorang atau gangguan kepribadian. Biasa kita dengar, oh ada orang NPD, gangguan kepribadian, ada orang NPD. Ya. Nah, terus aksis 2, di mana aksis 2 bisa menyebabkan gangguan aksis 1. Aksis 3 adalah gangguan fisik. Gangguan fisik itu menyebabkan aksis 1 misalnya orang gondok bisa jadi gangguan mental. Orang yang autoimun bisa gangguan mental. Ya, Orang kali. yang tabrakan misalnya cedera kepala bisa gangguan mental. Orang yang tumor bisa gangguan mental. Jadi dari aksis 3 bisa jadi stresor psikososial salah satunya adalah lingkungan. Maka stresor psikososial inilah yang kita upayakan. Karena kalau stresor psikososial ini kita bisa cegah, kita bisa manage. Artinya kalau kita tahu, oh ini misalnya kita punya pasien, kita cari tahu apa stresornya. Kalau stresornya jelas, maka itu prognosisnya baik. Karena jelas di penyebabnya. Ya. Berarti kita bisa cari tahu nih, oh dia ternyata stres karena dia takut besok ada perang dunia ketiga. Ya. Berarti kita sudah bisa, ada di kantor saya, dia sudah beli aku banyak-banyak, dia sudah tarik uang dan Panic buying. dia sudah tarik uang. Nanti kalau sebentar kita tidak bisa lagi, nanti tidak tarik uang dari bank. Ya. Dia sudah siapkan barang-barang apa semua. Dan itu kalau dipikir secara logik, iya kan? Nah, jadi maksudnya kalau kita ketahui stresornya, maka kita bisa atasi. Nah, saya biasanya bilang ke orang itu, apa penyebabnya? Apa yang kita takut? Jadi nggak tahu, saya bilang cari tahu. Nggak tahu, cari tahu. Kenapa kita harus cari tahu? Kalaupun kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita tahu, apa yang kita takuti, Cemas. kita cuma kenapa Kak Din? Kenapa Kak Din? Ya kan? Itu juga merupakan kecemasan gak sih, Dok? Karena itu tidak ditahu gitu. Dia tahu sebenarnya, cuma dia tidak mau tahu. Atau nggak mau sharing. Bisa juga. Jadi sebenarnya ayo cari tahu. Cari tahu. Ayo kita. Nah, jadi di situ. Jadi keterkaitannya di situ ya. Ya. Justru saya berharap bahwa ayo kita jalan sama-sama. Jadi melalui podcast ini sebenarnya jalan sama ini, dan jangan berpikir oh ini sebenarnya berbeda. Itu poinnya. Yang kedua tadi ada itu yang saya dengar tentang kognitif. Mental itu tidak selamanya tentang kognitif saja, tetapi kognitif itu sangat penting.
kognitif itu, maka kognitif itulah yang kita gunakan untuk dia membuat pilihan. Banyak biasa ke psikiater, "Saya ke sini karena mau solusi." Saya bilang, "Kok ke sini saya mau memberi solusi. Makanya saya ke sini, Dok, karena saya mau minta solusi." "Bukan tempat untuk kasih solusi." Saya bilang begitu kan. Kamu ke sini untuk pertama Ya. mengetahui apa sih dia ventilasi. Jadi kita tuh ibarat rumah yang punya ventilasi yang harus mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita Iya, baru. betul. Setelah itu kamu butuh pendapat dari pihak ketiga yang bisa memberikan pandangan. Nah, setelah itu kita akan memberikan kamu option-option seperti yang kita bilang. Kalau kamu ambil langkah ini, kira-kira apa anunya konsekuensi begini kak. Kalau kamu gini, kira-kira begini kak. Kalau Iya. ini begini kak. Yang mana yang kamu bisa? Memberikan arah. Ya. Gitu. Berarti kita juga sebagai navigator. Betul. Nah, navigasi ketidakpastian. Iya. Psikiater sebagai navigator ketidakpastian gitu. Kita yang menggali diri kita Jadi sendiri. setiap dia datang, saya bilang, saya tidak memberikan solusi. Jadi kalau saya gini, kemarin ada pasien saya didampingi oleh temannya ya. Ini mungkin sebagai pesan juga ke teman-teman. Didampingi sama temannya, temannya bilang, "Ya mau begitu, harus kok begini, begini, begini." Saya bilang, hati-hati memberi saran. Ya, sebentar. Apalagi kalau saran cowok ya. Kenapa itu? Terus dia ini kan memang kalau lagi jengkel-jengkelnya kan dia akan ikut ya kata-kata temannya ya. Iya. Sebentar kalau si cowok sudah datang lagi memberikan lagi kepastian. Goyah lagi. Nah, sebentar akhirnya dia akan bilang, "Ika dia itu tadi yang bilang kayak begini, dia yang suruh." Jadi akhirnya selalu saran saya kepada orang yang mau memberi saran, dia bilang, cukup kasih dia, kamu dengar, habis itu misalnya dia bilang, "Kamu putus." Kamu bilang ya, "Kalau putus bagaimana? Kalau bertahan bagaimana? Iya. Yang mana yang kau bisa?" Terus kau bilang, "Harus putus." Itu sebentar. Dia yang suruh Kak. Jadi dari kita. Iya. Oh, Terus iya. apalagi tadi itu ada yang penting tadi saya lupa. Apalagi kira-kira itu Kak mau bahas Kak? Ya tentang misalnya kayak yang pasti tentang anxiety. Kan biasanya ada beberapa orang nih yang secara tidak langsung entah dalam tanda kutip semacam ada pembungkaman. Pernah kita apa yang ingin dia sampaikan? Kayaknya lebih kepada sisi apa? Sisi politik kan? Mungkin Ya, bisa. Sisi ya dari paling ringan lah. Dari sisi ininya lah. Dari sisi yang sebenarnya kalau sisi pembungkaman dalam artian bahwa dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan. Nah, kita lihat dari sisi usia. Oh, mungkin saya lebih memilih kembali lagi seperti yang tadi kita bilang ya bahwa di usia-usia Kak ya, terutama usia kalian, bukan usia Iya. aku. Iya. Di usia kalian. Kalian itu kan di quarter life crisis. Iya. Di usia 25 yang bisa memanjang hingga 30 tahun. Jadi quarter life crisis itu kan sebenarnya sampai di usia 25 bisa memanjang 30. Biasanya yang mengalaminya adalah di usia 18 bisa maju ya. Karena sudah ada biasa pasien saya yang masuk di usia 15 itu udah mulai pusing tentang gimana. Nah, terkait masalah pembungkaman, dari kecil mereka sudah tidak diizinkan untuk mengekspresikan. Nah, saya biasa kalau pasien datang tuh saya suka share tentang perkembangan psikososial Erik Erikson. Itu teori tidak pernah teori lawas. Jadi maksud itu bagus sekali. Nanti kalau ada kesempatan. Jadi saya bilang, ayo pelajari tentang teori psikososial Erik Erikson di mana setiap tahun perkembangan ada tahun-tahun saya 01, 13, 36, 6, 12, 12, 18, 18, 40. Setiap tahun-tahun tersebut kita punya PR yang harus diselesaikan. Ada target-target yang harus diselesaikan. Nah,
di mana jika dia tidak selesai di salah satu target, nanti itu bisa terjadi. Kemudian waktu kecil dia harusnya bisa ngomong, Iya. dia tidak diberi kesempatan ya. Akhirnya pas waktu dia usia-usia tertentu, akhirnya dia mau ngomong ragu. Ada yang mau ngomong sudah ragu duluan, itu efek dari kecil. Atau pada saat dia sudah besar, yang tadi saya bilang tergantung usia ya kita. Pas besar dia ternyata berani ngomong di awal, Mhm. tapi ada satu kejadian di mana akhirnya dia harus ngungkap. Mmm. Kan tidak ada kemarin pada saya juga, dia ikut kegiatan pengkaderan. Nah, Ya, heeh. jadi orangnya wah semangat sekali Mhm. ikut pengkaderan. Bicaranya banyak, ya, menyuarakan aspirasi. Iya iya iya. Ternyata tidak sesuai yang dia apa pikir di Oh, responnya betul. orang-orang idealis ya Mhm. kadang-kadang menghadapi kenyataan itu kaget, iya kan? Jadi pada saat Mhm. dia ini kok kayak gini, kok Mhm. respon situasi yang dia dapatkan pada saat pengkaderan itu tidak dia shock gitu dengan suasana pengkaderan ataupun setelah pengkaderan. Nah, akhirnya kalau dia rentan tumbuh itu akhirnya bisa sampai itu langsung yang Halusinasi ya? halusinasi, tidak makan, langsung yang mengamuk, itu sampai ada yang Oh, seperti itu. halusinasi dan delusi itu sama, Dok? Beda. Oh, beda? Halusinasi adalah gangguan persepsi ya, gangguan seperti misalnya mendengar, melihat, Hmm. yang melibatkan panca indera, sedangkan delusi itu waham, itu gangguan isi pikir, di mana misalnya seseorang Mmm. meyakini, ya, misalnya ini, kalau delusi itu misalnya saya meyakini bahwa saya adalah orang terkaya di dunia, misalnya. Hampir di dunia Iya, misalnya, oh atau saya delusi. yakin bahwa saya bisa membuat apa gitu, toh itu Heeh. keyakinan, jadi gangguan isi pikir. Kalau, gangguan, halusinasi Mhm. itu adalah, yang melibatkan panca indera. Banyak usahawan sekarang itu yang salah pakai istilah, Iya iya halu iya iya. itu, halu. Halu. Halu itu kan justru yang halusinasi yang maksud tuh justru yang berimajinasi Iya, kan. imajinasi, Padahal di mhm. dunia psikiatri halusinasi itu adalah mendengar, melihat, ya, Oh. merasa, Jadi kalau delusi itu di pikiran. betul. Kalau misalnya halusinasi itu sudah masuk ke apa, somatik, Mhm. seperti Itu seperti bukan, bukan, itu beda lagi? masuk ke delusi, Delusi? bisa sampai Mmm. masuk ke delusi, Gitu. bisa. Jadi beda Atau lagi tuh, atau prasomatik atau gimana? beda Oh, lagi. beda lagi. Somatik tuh non psikotik, Oh, non psikotik. kecuali sudah Oh. menjadi waham somatik. Heeh. Jadi kalau misalnya ini udah jelas. Iya, aduh, lari ya, lari. Luas gitu, Wak. Iya, luas sekali. Heeh. Oke, kita mengkerucut lagi mungkin ke Nah, saya kembali dulu ke Koelo. iya, itu Nah, ya. maksudnya, rata-rata yang di usia kalian yang datang itu adalah semua yang khawatir tentang masa depan. Iya, betul. Iya. Jadi jadi kalau, misalnya dia datang, nanti gimana, bagaimana, ini baru semester-semester awal misalnya ya, Iya. Mhm. dia baru semester 2 baru semester 3 tapi dia sudah lihat temannya di situ misalnya, sudah jadi apa misalnya. Mmm. Sudah susun ini, susun skripsi lah, atau gimana, sudah magang, sudah begini, Iya. sebentar lagi kalau ketemu. Atau misalnya ada yang, dia lulusan sini, temannya lulusan di mana, pokoknya selalu masalah, masalah masa depan kan, Iya. kalau yang quarter life crisis itu begitu. Nah, kenapa bisa? Rata-rata tidak selesai di usia 12 tahun. Rata-rata tidak selesai di quarter life di, identity, mencari identitasnya. Sebenarnya kan dari dulu kan begitu juga ya. Cuman permasalahan sekarang sama seperti yang kita bilang, media sosial. Iya. Dulu kita tidak tahu. Oh si A misalnya, oh si Kak A di sana itu dia sudah meraih apa. Sekarang dia barusan raih ini sudah langsung terhampang di IG-nya. Mhm. Iya kan? Iya, betul 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 betul. Nah, kita sudah lihat, oh wah, nah itu bisa kalian buat. Dia nggak tahu padahal di sana juga kebetulan. Heeh.
Oh, ada istilah sekarang itu namanya doom scrolling, Dok. Mhm. Doom scrolling adalah fenomena di mana seseorang terus-menerus menggulir atau meng-scrolling layar sosial media atau berita untuk membaca berita buruk. Mmm. Meskipun berita tersebut memang membuat mereka merasa cemas, sedih, dan tertekan, tapi mereka kepo, terus-terus mencari itu, kayak padahal dia tahu itu buruk untuk kesehatan mentalnya dia. Itu menurut Kak bagaimana? Ibaratnya kan kayak misalnya otak didesain yang jelek-jelek ya. Heeh, jadi kita sudah tahu misalnya ini tidak bagus, tapi itu memang bisa. Iya. Sementara tidak baru jeleknya kalau algoritma. Algoritma, Jadi sebenarnya kita nggak mau lihat, tapi tapi lewat terus lagi, ada. kan? Jadi Iya. akhirnya tertarik untuk ke situ lagi. Dan itu memunculkan kecemasan itu sendiri. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Hmm, Nah, saya mau gimana? tanya nih, balik, bagaimana biasanya kalau misalnya, kita mengisi waktu luang? Mengisi waktu luang, bagusnya itu dengan baca buku. Mhm. Karena dengan baca buku kita fokus pada satu permasalahan yang ada di buku itu. Karena kalau misalnya di media sosial itu kayak sekali sekali scrolling misalnya di TikTok atau Instagram itu udah beda 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 persoalan lagi. Dan di situ banyak informasi yang masuk gitu. Seperti Biasanya itu. kalau untuk neuroscience sekarang, Mhm. neuroscience itu sekarang itu anak-anak kita itu sangat, mudah teralih karena terbiasa dengan konten yang pendek-pendek. Iya, betul betul Jadi betul. mereka lihat, berganti, biasa pasien datang dia bilang, "Dok, saya kok sekarang gampang, tidak sulit fokus ya, fokus." Padahal sebenarnya sulit fokus ini bukan karena penurunan fungsi kognitif, tapi karena mereka sangat, sering menonton yang, Pendek-pendek. pendek-pendek. Jadi memang otak kita itu mudah teralih gara-gara terbiasa dengan itu. Maka sangat disarankan memang untuk lebih banyak membaca yang panjang-panjang. Atau setidaknya film. Boleh. Nah, jadi makanya selalu diarahkan baca buku. Nah, gitu. Jadi saya tuh kalau di rumah memang anak-anakku, saya suka sekali dia anak selalu baca buku. Alhamdulillah tiga-tiganya suka baca buku semua. Oh. Ah, nah, bukunya kan menarik pasti kalau saya bilang ini. Jadi itu yang kemarin yang ambil buku tuh. Yang by the way. Terus kan pergi pas mau lagi tunggu ada bukunya Tan Malaka tuh. Iya. Judulnya Dari Penjara ke Penjara. Dia baca, saya mau dia lihat begini, terus dia kasih masuk di keranjang. Saya yang lihat, "Hah?" Beratnya itu Saya begini, "Hah? 9 tahun. Mau dibaca ini?" Bilang, "Kenapa?" "Bagus." Oke. Jadi Nggak mau dibelikan saya saja. bicara. Karena kalau saya misalnya ada saya komen yang Iya. dia langsung jadi tidak mau baca. Iya. Karena saya pikir juga sudahlah, kok berita maksudnya bagus sih isinya, kan. Nah, ini salah satu trik kita untuk misalnya ke anak-anak nanti atau ke teman, jangan memberikan komentar yang akhirnya membuat dia merasa itu salah. Padahal sebenarnya kita kan bukan mau bilang salah, justru saya sebenarnya kagum. Kan sebenarnya saya Iya. kagum tuh, saya sampai mau baca buku itu. Iya. Tapi kan kita orang tua atau orang dewasa tuh biasa suka, "Ih, kan Iya, nggak berekspresi." kaget aja gitu. Kenapa? Jadi saya coba, "Oh bagus." Udah, Iya. makanya saya nggak habis pikir, dari penjara ke penjara. Iya. Tapi kayak biarkan mereka membaca itu dan merasakan sendiri gitu. Kalau misalnya mereka tidak nyaman, ya berarti ya mereka akan meninggalkan buku itu. Nah, terus gini, yang baca itu ternyata anak saya 3, 1 yang ketiga itu, dulu tidak suka baca. Jadi kakaknya saja yang 2 yang suka baca. Hanya karena, kan dulu tuh anak saya 3 itu berpisah-pisah gara-gara saya sekolah ya. Jadi pada saat saya selesai baru berkumpul bersama. Jadi yang kedua kakaknya, rajin baca, yang satu tidak suka. Dia main-main sendiri, tapi karena dia lihat kakaknya membaca, terus kita misalnya ke toko buku, kan kakaknya beli buku, dia pusing sendiri tuh, nggak tahu mau bikin apa, akhirnya mulai ambil, mulai. Nah sekarang setiap pergi beli buku, pasti ambil buku. Kakaknya mau baca, pasti dia baca juga. Karena dia nggak tahu mau bikin apa. Lama-lama akhirnya dia menemukan keasikannya. Akhirnya dia menemukan bahwa, "Oh saya suka baca buku seperti ini." Jadi kalau misalnya ada orang tua yang bilang,
nggak suka baca anakku. Mungkin kita saja yang tidak memberikan waktu atau memberikan sarana gitu kan. Terbukti. Jadi ini anak nggak suka baca dari awal. Nah, sekarang pokoknya dia bacanya tuh sukanya why. Jadi dia lebih ke situ, sejarah, ya, sejarah tentang ahli-ahli, tentang apa isinya ini, kapal, bagaimana ya, lebih ke situ. Jadi mungkin lebih kita akhirnya mencari sukses dan kita bilang gimana membaca, lama-lama dari baca akhirnya dia menggambar, dia menulis, kan? Iya, itu juga pentingnya ada rak buku besar di rumah. Kalau kita harus masuk, itu satu dinding. Ya, boleh. Ada perpustakaannya sendiri. Itu satu. Karena dari situ anak juga akan melihat bahwa oh inilah suasana rumah gitu awalnya. Karena penulis-penulis hebat juga terlahir dari kegemarannya membaca buku dan memang aksesnya yang sangat mudah ke buku. Tapi saya tidak suka baca-baca. Saya bukan tipe pembaca. Mm-mm. Tipe-tipe orang tuh beda-beda. Iya, iya, ada Saya tipe pendengar. pendengar. Pendengar dan lihat. Jadi Oh iya, saya itu visual. kalau nyetir, saya bunyikan YouTube. Podcast. Ya, Oh. saya dengar. Karena saya tuh tidak tahan. Dari dulu saya bukan dengar. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu kenapa anakku semua suka baca. Jadi saya tuh cuma belikan buku. Saya suka sih lihat, tapi pasti tidak baca. Ya saya lebih ke sini. Jadi memang saran juga, ayo kita cari tahu kita tipe seperti apa. Anak itu. Nah, Dirita dan ya sukanya baca sekali. Tapi kalau misalnya kita tidak suka baca ya jangan juga dipaksa untuk baca. Kalau kita bagaimana biasanya? Kalau saya biasanya kadang juga masih marah-marah apa Untuk menghilangkan anxiety, apa kita pernah anxiety Kak? sering kadang masalah kadang anxiety itu saya jadikan lakukan saja apa yang dilakukan misalnya bekerja main game untuk perbanyak pekerjaan itu biasa itu untuk melupakan itu tapi menurutku itu cuma kayak menghindari bukan menjadi bagian dari solusi untuk menenangkan diri jadi kadang kembali lagi dan kadang pergi kadang lama hilang tapi kadang kembali juga nah itu gimana biasanya saya tidak di bidang apa gitu berarti di usia-usia tadi ya, Oke, jadi sebenarnya ini sebenarnya melalui podcast ini saya berharap orang-orang teman-teman ya akhirnya bisa paham bahwa anxiety itu bukanlah sesuatu yang berat bahwa anxiety itu mau dia anxiety, mau dia stres, mau dia anxiety takut akan kematian, mau dia anxiety takut akan karir dan sebagainya, intinya bahwa anxiety itu adalah sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun ya, bahkan psikiater sendiri pun bisa mengalami anxiety ini. Jadi kalau misalnya kita mengalami anxiety, hal yang harus kita pahami atau kita ketahui pertama adalah kita harus sadari apa perasaan itu. Ini perasaan ya, oh saya cemas. Biasanya saya tanya dulu apa yang kita rasakan, cemas, sedih, takutkah, apa? Jadi dia harus sadari dulu perasaan itu. Kedua dia harus validasi dulu. Dia validasi ini rasa apa ya? Karena kadang-kadang ada orang yang sebenarnya dia cemas tapi dia denial. Dan apa ya? Jadi dia harus memvalidasi juga. Karena kita tuh punya komponen 3P, pikiran, perilaku, sehingga kita harus mensinkronkan itu. Kamu sadar, kamu tahu bahwa kamu cemas, kamu sadari bahwa kamu cemas. Setelah itu, kamu harus ketahui, kamu cemas. Jadi kalau saya tadi kita bilang bahwa, oh saya cemas akan karir misalnya. Nah, karir itu bagaimana? Apakah sekarang memang saatnya kamu berkarir? Jadi kan ceritanya kita hidup itu kan di masa kini, di masa lalu, dan di masa depan. Nah, kamu lihat dulu, kamu sekarang di masa kini itu sedang jadi apa? Kamu apa? Saya mahasiswa. Mahasiswa kalau berkarir jadi apa? Nah, kalau misalnya kamu masih mahasiswa, terus kamu sudah pikir nanti pekerjaanku apa? Skripsimu mau kerja tidak? Yang di depan mata aja dulu gitu ya. Saya biasa bilang, kamu perjelas dulu kan? Misalnya, apa yang kamu cemaskan? Nah, jadi misalnya, oh ini dong yang saya cemaskan. Oke, saya cemaskan karir. Karir itu kira-kira
di masa mana? Nanti masa depan dulu, dulu. Oke, boleh kita fokus dulu. Yang mana ini yang kita cemaskan sekarang? Bagaimana keadaan bumi nanti? Saya kita bahas besok. Itu biasanya malam hari, Dok. Ya, Itu biasanya malam hari. kalau terjadi perang dunia ketiga, Iya. bagaimana kalau begini, bagaimana kalau harga bensin naik, bagaimana kalau ini, ya harga bensin naik memang iya nanti bagaimana bayar ini, bagaimana bayar itu kan? Kan? Jadi biasanya gitu. Jadi biasanya saya tanya dulu, bagaimana orang tuamu? Kau sudah tanya orang tuamu kan? Nanti orang tuaku tidak bisa bayar kuliahku nanti gini, anakku loh. Nanti kalau saya kuliah bisa sambil kerja kah? Kenapa kamu sambil kerja? Kan mau kumpul uang untuk apa? Untuk bantu mama bayar kuliah. Masya Allah. Jadi saya bilang, mama tidak bisa bayar kuliah kah? Ini kan kadang-kadang Iya. anak sudah dengan Iya. pemikiran. Jadi akhirnya kita harus cari tahu dulu. Ayo, oke, saya khawatirnya ini, saya cemasnya ini. Kita sudah ada di situ. Boleh Ki dulu mengerucut. Jadi biasa saya bilang, mana Ki dulu ini ada di mana? Karena kehidupan kan tuh biasa antara ini. Boleh Ki dulu, bereskan Ki dulu yang di sini. Nah, kalau misalnya kalau kita takut dengan dunia ketiga, boleh dulu kita khawatirkan dulu yang ada di sekitar rumah tak mau dulu, sama di sekitar kehidupan tak dulu. Dia mau buang sampah sembarangan dulu. Nah, dia mau dulu bikin rusak-rusak misalnya apa di situ. Dia mau pakai plastik dulu, misalnya. Nih bisa Ki dulu bawa tote bag dulu. Misalnya, hal-hal yang ayo kita setelah itu ayo kita belajar yang namanya ventilasi. Ventilasi itu kan mengekspresikan atau mengeluarkan dan regulasi. Ventilasi regulasi inilah yang biasa kita ajarkan dengan yang namanya teknik relaksasi dan dalam manajemen stres. Nah, pastinya setiap orang kan punya cara. Nah, cara-cara itu disesuaikan dengan ciri kepribadian masing-masing. Nah, misalnya kita ciri kepribadian misalnya kita misalnya orangnya cuek-cuek saja. Misalnya kalau ini modelnya ini profesional gitu. Nah, ya kalau gitu boleh cuek-cuek. Perfect, perfect narsis. Ini perfect narsis. Nah, pasti berbeda orang-orang narsis, orang perfect itu dengan orang cuek itu dalam mengekspresikan dan meregulasi stresnya. Jadi kalau misalnya dia lagi stres terus kita yang cek kita nggak tahu sembarang supaya saya bisa beralih. Nah, terus kita kasih dia karena berbeda memang. Belum tidak pikir bisa nanti saya harus pakai kalau kita paling kita pikir apa yang bahas ini sudah be. Ikut tahu gitu. beda. Iya. Tapi kita tahu bahwa mekanisme adaptasi atau manajemen stres itu ternyata ada yang namanya matur, ada imatur. Nah, nanti baca lagi. Yang jelas kalau contohnya yang imatur itu yang kayak kalau marah itu yang lebih kenangan. Iya. Misalnya di mana-mana kuat-kuat misalnya itu yang tidak bisa tahan emosi, atau yang displacement yang sebenarnya marah sama ini tapi salahkan orang lain. Marah sama temannya pacarnya yang sakit. Ada gitu? Ya, ada pelampiasan. Nah, ada yang positif atau matur, yang bekerja, membaca, menulis. Jadi yang penting kita tahu bahwa ada yang dimatur, ada yang matur. Carilah yang matur yang sesuai dengan diri kita. Bagaimana dok kalau sekali-sekali saya ternyata kelepasan untuk yang imatur tadi? Nggak apa-apa, kita manusia biasa. Sekali-sekali kalau misalnya kelepasan, yang penting langsung saja. Iya, nanti memvalidasi, evaluasi. Iya. Jadi saya itu salah satunya ya. Misalnya saya marah, saya keluar, langsung ada satu alarm kok. Lumayan psikiater kok. Iya. Ya tergolong gua marah toh. Saya di mana-mana. Marah memang psikiater. Jadi setidaknya itu tidak jadi. Iya. Mau tidak mau kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan
belajar yang namanya teknik grounding. Grounding ini relaksasi dan bagaimana kita grounding itu seperti mindful ya. Bagaimana kita terhubung dengan antropos belajar grounding dan mindfulness. Bagaimana saya ini harus praktek, saya ini harus begitu, tapi saya berusaha untuk mindful di acara ini misalnya. Jadi mungkin kita pernah dengar mindful eating, mindful walking, mindful ini, nah itu perlu kita grounding, mindful, dan saya ada tuh yang biasa sekarang apa sih lagi namanya yang stoic. Yang penting jangan stoic kebablasan. Nah itu, sama yang stoic juga tapi kebablasan stoic. Jadi Oke. Mungkin ada pertanyaan sudah dikumpul dok dari beberapa teman-teman. Salah satunya ini ada dari Fitrah. Terkadang kita bisa melihat bahwa orang yang apatis tentang lingkungan kelihatan baik-baik saja dan tidak merasa anxiety. Apakah perasaan apatis itu membuat mental kita jadi lebih sehat? Dari mana kita bisa menilai bahwa dia apatis? Nah, itu dia. Jadi kita setiap kali kita sebenarnya melakukan suatu penilaian, kita harus lihat dulu apa sih yang kita apakah mungkin hanya karena concernnya saja yang tidak ke sana. Jadi ada orang yang suka sekali nih sama masalah misalnya dengan lingkungan. Saya tuh kalau bicara mental health, saya nih paling mental health. Ada orang yang tidak peduli sama mental health karena dia tidak merupakan bagian dari situ. Bukan berarti bahwa dia tidak peduli atau apatis. Karena itu bukan bagian dari dirinya. Atau bukan kesenangannya. Dan makanya saya bilang harus kita menjelaskan apakah betul adalah apatis. Harus kita jelasin nih. Iya betul ya. Kembali ke fitrah. Harus ditahu dulu apa itu apatis. Begitu. Iya. Terus ada pertanyaan lagi dok, dari sudut pandang psikiatri, apakah ada protokol medis khusus untuk menangani stres yang sumbernya adalah masalah makro global yang tidak bisa dikontrol oleh pasien itu sendiri? Sebenarnya kalau dibilang penanganan khusus salah satu itu tidak semua itu sama. Akhirnya SPO untuk setiap gangguan itu sebenarnya kan misalnya untuk stres itu seperti ini, untuk cemas itu seperti ini, untuk depresi itu seperti ini, untuk psikotis itu ada yang merupakan ada tidak bahwa harus kalau ini harus dikasih seperti ini, tidak ada yang sangat spesifik. Jadi misalnya untuk ansietas kan non psikotik ya. Jadi bukan yang harus rawat inap, jalan saja. Paling kita kasih obat anti cemas dengan psikoterapi suportif dan kognitif saja seperti itu. Tapi kalau misalnya reaksinya tadi stres akut yang sampai dia halusinasi dan sampai ke psikotik, berarti harus sampai ya tergantung dari kondisinya. Begitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman backstage ada yang mau bertanya? Tidak ada sih? Aman. Oke, kita lanjut. Di sini ada dari Rido. Sejauh mana peran institusi, pemerintah atau organisasi dalam memvalidasi stres global ini? Apakah tanggung jawab kesehatan mental akibat krisis global harus dipikul individu? Atau ini adalah tanggung jawab kolektif? Bahwa salah satu stres global ini itu sudah bisa menyebabkan kronik antisipatory stres, sehingga kita memang sudah harus menyadari hal itu. Terus dari komunitas sendiri kebetulan saya salah satu yang akan masuk dalam pekerja rentan ya, itu ada kerja seksual memang dari seperti itu ada komunitas itu ada saya masuk juga di itu. Jadi dari pemerintah itu ada. Tidak mungkin kita tidak ada yang bisa bekerja sendirian. Namanya bagus sekali saya merasa ada saya ketemu dengan antropos, saya berharap kita bisa buat
bersama gitu. Iya, kolaborasi bersama. Iya, kolaborasi tetap harus berjalan ya dok, karena kita perlu hal-hal yang kolektif. Kadang Betul. kita terekspos Mm. kan kadang banyak orang lihat bahwa kita rentan. Padahal kan Mm. sebenarnya di balik layar ada koordinasi psikiatri psikiatri ataupun dokter-dokter terkait. Itu juga menjadi kadang framing dan masalah yang ditutup di media. Kalau sama ada pertanyaan ya agak ini jadi sebenarnya tentang kan pernah tulis tentang film horor, ketakutan dan kesakralan yang terpinggirkan. Jadi ini kan membahaskan tentang masalah ketubuhan kembali masalah yang apa ini mungkin kan rata-rata di 10 tahun terakhir lah film horor di Indonesia itu kan selalu membahas tentang hal-hal yang mengaitkan horor dan agama. Contohnya ada film yang menggunakan kayak gerakan kayak misalnya sholat tahajud yang di horor-horor kan ada ikuti pas sholat di belakang dan sebagainya. Dan itu bagian dari sebuah ketakutan yang menunggu. Bagaimana perspektif psikiatri melihat bagaimana orang-orang yang merespons beberapa film itu kan banyak sekali komentar-komentar lihat di X atau Twitter atau Jadi takut untuk tahajud. sholat tahajud itu juga mau bikin temani sholat tahajud saya ada ikuti di belakang kan dari misalnya perspektifku saya adalah itu cuman framing dari apa yang kulihat apa yang kutemukan kemudian secara sosial dan psikis juga mempengaruhi tubuhmu terhadap ketakutan tapi kalau Jangan salah loh, saya ingat ya, pertama dan terakhir kali saya nonton film horor. Jadi kan masing-masing orang itu kan ada yang suka nonton film horor, ada yang Iya. jadi saya tuh lebih memilih saya tidak akan nonton film horor lagi. Kenapa itu dok? Terakhir saya nonton film Jalan yang pertama. Oh iya, sama banget nih itu. Jadi saya tuh takut nonton film horor. Saya bisa nonton film yang sadis-sadis, ya mau dia dipotong sampai bagaimana, tapi itu real. Oh iya, bukan yang goib. Di Jalan satu itu yang ada kalau kita lihat di cermin terus ada lewat di belakang. Iya. Itu kan saya bawa berapa minggu. Kalau lihat cermin. Betul kan? Jadi artinya gini, kenapa bisa? Karena kita kan dari kecil, kita suka waktu itu cerita kecil kita. Kan kita tuh suka diceritain itu yang setan lihat ini kok jadinya kemana-mana cerita. Pernah ada di mall itu ada yang dia buat yang bus pengalaman setan Sumiati. Iya. Jadi teringat lagi ini dulu cerita waktu saya kecil gitu. Nah jadi kalau misalnya kita punya pengalaman atau cerita ya yang bisa membangkitkan hati, masing-masing orang tuh beda punya beda kognitifnya yang bisa saja akhirnya masuk ke situ. Nah dan bisa jadi dia mengaitkan dengan cerita atau pengalaman yang pernah terjadi. Nah kebetulannya karena itu agama, jadi ini kan sebenarnya bukan masalah agama, ini masalah pengalaman sebenarnya apa sehingga dari pengalaman yang menimbulkan ketakutan orang. Nah jeleknya adalah karena dia kaitkan dengan ibadah tadi. Jadi ini mungkin harapan kita adalah dari pihak bagian perfilman yang sebaiknya atau dari pihak agama yang berusaha untuk bisa menjaga ini juga supaya bisa artinya ada respon loh yang bisa muncul kayak begini. Nah, tapi kalau dari sisi psikiatrinya bisa seperti itu karena ceritanya kognisi kita dipengaruhi tersebut. Ya, karena kita kan mengambil tuh pikiran pengalaman masa kecil kita, terus kita pikir begini, jadi dia membangkitkan. Itu sama dengan Parno. Bisa. Bagian dari Parno. Jadi Parno apa dulu? Kan jadi macam kita karena kalau bicara soal paranoid, berarti otomatis saya bicara lagi soal jantung. Jadi harus jelas definisi.
Salah satu keresahan global stres juga. Jadi kalau misalnya tidak takut nonton film horor, Horor, jangan jangan. nonton. Karena ada orang yang suka memang nonton film horor. Iya, Ya. tapi mungkin film horor jadi kayak adrenalin gitu. Kalau suka silahkan, Kan. tapi kalau takut jangan nonton. Jadi saya memilih untuk tidak nonton. Begitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan terakhir, Dok. Dari Kak Wiranti, dari perspektif kesehatan publik, apa bentuk intervensi yang paling efektif dan berkelanjutan untuk menangani eco-anxiety di tingkat populasi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, dan bagaimana peran negara dalam memastikan bahwa isu ini tidak sekedar menjadi wacana, tetapi terintegrasi dalam kebijakan kesehatan nasional. Bisa saya wakili sendiri ya. Iya. Pasti seperti itu. Bisa sih berharap bahwa keterlibatan saya nanti untuk masuk ke dalam Pokja Keswa itu bisa sedikit memberikan masukan. Tapi yang saya lihat sekarang, alhamdulillah sekali beberapa tahun terakhir ini dari PDSKB sendiri beserta dengan teman-teman kita psikiater-psikiater yang alhamdulillah semakin banyak nih yang dari selebgram ya. Iya. Jadi dulu psikiater jarang sekali yang dikenal, sekarang alhamdulillah banyak sekali psikiater yang mulai memberikan edukasi. Sehingga kita tidak lagi mendapatkan informasi yang salah. Jadi selain dari pribadi dalam artian psikiater secara pribadi, instansi-instansi ya, misalnya seperti PDSKD cabang ini, PDSKD pusat, cabang-cabang maupun misalnya rumah sakit jiwa itu sudah mulai memang memberikan informasi-informasi yang benar. Selain itu juga dari misalnya Kemenkes sendiri ya, itu mereka sudah sering sekali memberikan konten-konten edukasi yang berhubungan dengan kesehatan mental secara global ya, gitu. Dan ada juga layanan publik yang bisa diakses. Jadi kalau misalnya ada kecemasan, ada apa itu silahkan. Nah, satu lagi kalau di Makassar, setahu saya ya, di Unhas itu sendiri, kalau saya ini itu ada pusat stabilisasi. Itu ada. Nah, saya tidak tahu di universitas lain bagaimana, ada juga atau tidak. Di Makassar sendiri saya tidak tahu sih, kalau di Pemkot juga ada. Ya. Kalau kita di dinas provinsi, di provinsi ada. Kami punya di dinas kesehatan, jadi memang ada bidang untuk kesehatan jiwa. Gitu. Kami aktif untuk memberikan informasi kesehatan jiwa ke publik, dan puskesmas itu sangat concern dalam pemberian screening baik di puskesmas maupun di sekolah-sekolah. Gitu. Oke, mungkin terakhir banget ini, Dok, bisa ditahu di mana praktek tak untuk pemirsa mungkin ya yang akan tertarik untuk konseling dengan kita, silakan. Kalau mau konsultasi bisa menggunakan BPJS ya. Jadi kalau tidak ada lagi istilah, tidak ada BPJS, tidak ada BPJS. Karena kalau umum habis uang skincare. Jadi ayo pakai BPJS, saya bisa ditemui di Rumah Sakit Sartikarta dan Rumah Sakit Dadi. Tapi kalau mau umum boleh ditulis ya. Oke, untuk kantor pos apa sosial medianya, Kak? Mungkin bisa di-follow di antropos.id. Ya, kami juga mengkaji tentang hubungan-hubungan penelitian dan literasi di bidang sosial budaya. Dan ini juga paling menarik, akhirnya bisa dibahas tentang kesehatan mental. Dan itu yang jarang sekali kami bahas karena kebanyakan kami di lapangan. Iya. Begitu. Ternyata berkaitan gitu. Oke, sekian yang bisa podcast kolaborasi ini sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.